Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Karahim dengan ujung NIM 007 kelas L1. Pada hari ini saya akan melakukan pemetaan kawasan habitat bentik seperti lamun, terumbu karang, dan juga substrat dengan menggunakan algoritma Lizena. Dan di sini langsung saja kita mulai pengolahan datanya dengan mengklik Add Data, kemudian masukkan band 2, band 3, band 4, dan juga band 8, kemudian klik Add. Nah, di sini kita lanjutkan search eh, float float tool, kemudian kita enter. Pada float spatial analysis ini kita klik kanan, kemudian pilih batch. Kemudian klik tanda plusnya hingga menjadi 4 kolom. Kemudian pada input rasternya kita klik 2 kali dan masukkan band 2. Dan untuk selanjutnya itu kita masukkan band 3, band 4, dan juga band 8. Kemudian pada output rasternya kita klik kanan dan browse. Kemudian masukkan ke dalam folder. Masukkan Pahawang ini. Kita beri nama itu FB2. Kemudian untuk yang berikutnya itu FB3, 4, dan juga 8. Kemudian save. Kita klik OK. Nah, di sini cuma muncul FB8. Untuk menambahkannya, kita bisa klik Add Data. Kemudian kita tambahkan band 2, 3, dan 4. Untuk tahap selanjutnya kita search lagi. Untuk kita cari kalkulator. Kemudian yang raster kalkulator spatial analysis ini kita klik kanan. Kemudian pilih batch. Dan tambah lagi kolomnya menjadi 4. Kemudian pada map algebra expression-nya kita klik 2 kali dan masukkan rumus FB per 10.000. Misalkan FB dari 2, klik 2 kali, kemudian dikasih per 10.000. Lalu untuk selanjutnya kita lanjutkan ke FB3, 4, dan juga 8. Kemudian pada output rasternya kita klik kanan, kemudian browse. Kemudian kita beri nama RB2. Dan untuk selanjutnya kita beri nama RB3, 4, dan juga 8. Setelah selesai, kita klik OK. Dan tunggu beberapa saat. Setelah hasilnya muncul semua, kita klik search untuk mencari composite band. Kemudian di sini kita bisa klik 2 kali. Kemudian pada input rasternya kita masukkan RB dari RB2, 3, 4, dan juga 8. Kemudian pada output rasternya kita beri nama itu CB. Kemudian save. Klik OK.
kemudian tunggu beberapa saat. Apabila sudah muncul composite band-nya, kita ubah RGB-nya RGB-nya menjadi Apabila sudah muncul composite band-nya, kita ubah RGB-nya menjadi band 3, 2, dan 1. Kemudian di sini kita bisa perbesar wilayahnya. Kemudian unchecklist semua data-datanya kecuali CB atau composite band-nya. Kemudian di sini kita bisa cari image analysis. Kemudian di sini kita bisa atur kecerahan, kegelapan, dan juga gamanya. Jadi kita atur. Apabila dirasa pulaunya sudah terlihat nyaman di mata warnanya, kemudian kita bisa langsung saja pergi ke katalog, kemudian tambahkan data dari SunGleam yang sudah ada. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, di sini langsung muncul hasil dari data SunGleam yang sudah ditandai. Kemudian kita klik search, kemudian kita cari extract multi-value, kemudian klik. Kemudian pada input point feature, kita masukkan SunGleam. Pada input raster, kita masukkan CB dan klik OK. Setelah itu, kita bisa klik kanan pada data SunGleam-nya, kemudian open attributable, dan buka table option. Kemudian ekspor dan simpan pada folder. Kita simpan dalam bentuk text file dan beri nama sungleam.txt. Kemudian langsung saja kita beralih ke Excel. Nah, kemudian apabila kita sudah memindahkan datanya ke dalam Excel, kita beri nama pada kolom yang ketiga itu blue, terus green, red, dan juga near. Langsung saja kita ubah di sini jadi blue, green, dan red. Selanjutnya itu near. Kemudian posisikan near di sebelah ID. Nah, setelah itu blok seluruh kolomnya. Kemudian klik insert dan pilih scatter. Nah, di sini sudah terdapat diagramnya.
Kemudian klik salah satu simbol lingkarannya atau dalam bentuk poinnya. Kemudian klik kanan pada scatter tiap warnanya. Tuh, kemudian add trend line. Kemudian pada display equation on chart dan display R square value on chartnya kita checklist. Kemudian sudah kita dapatkan nilai dari Y dan juga R kuadratnya. Langsung kita pindahkan saja ke arah sini. Nah, ini kita beri warna biru. Kemudian kita cari lagi untuk green, kita klik sekali, kemudian klik kanan, dan add trend line. Sama seperti tadi, kita checklist keduanya display equation dan juga display arc square-nya. Kemudian kita pindahkan. Dan ubah warnanya menjadi hijau. Kemudian yang terakhir itu red. Nah, di sini kita klik lagi, klik kanan, kemudian add trend line. Kita checklist lagi, pindahkan. Setelah itu, kita buat kolom baru dengan nama band blue, green, dan red near secara vertikal ke bawah. Kemudian pada horizontalnya itu formula R2 dan juga BI. Langsung saja kita atur blue, green, red, dan juga near. Kemudian di sampingnya itu kita beri nama formula R2 dan juga BI. Nah, di sini kita bisa copy paste aja nilai dari Y-nya di sini. Misalkan nilai Y dari blue, kita blok, kemudian copy, dan pindahkan ke arah sini. Kemudian untuk yang green, kita blok lagi. Kemudian kita copy. Dan selanjutnya begitu juga. Kemudian pada R2-nya, kita blok yang bagian R kuadratnya. Dan kita pindahkan ke arah sini. Dan lanjutkan juga pada band yang green dan juga red. Kemudian untuk yang BI kita masukkan koefisien dari yang X. Misalkan band blue ini kita masukkan koefisiennya yaitu 1,0135. Kita copy, kemudian pindahkan ke sini. Dan selanjutnya juga begitu. Kemudian pada kolom near-nya kita masukkan rumus min dalam kurung seluruh data dari near dari awal hingga akhir. Dan tutup kurung dan klik enter.
Kemudian apabila file Excel-nya sudah disimpan, kita kembali lagi ke ArcMap. Kemudian kita search. Kemudian cari raster kalkulator. Kemudian klik kanan dan pilih batch. Dan tambahkan kolomnya menjadi 3. Kemudian klik 2 kali pada kolom map algebra expression-nya. Kemudian kita masukkan rumus RB2 misalkan. Kemudian dikurang dalam kurung BI. BI-nya kita ambil dari nilai Excel tadi. Ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke ArcMap lagi. Kemudian dikali, buka lagi kurung, masukkan RB8, kemudian kurang nya kita masukkan, kemudian tutup kurung, dan klik enter. Kemudian lanjutkan pada kolom berikutnya. Apabila sudah selesai memasukkan rumusnya, pada output raster kita klik kanan, kemudian browse. Kemudian beri nama secara berurutan yaitu blue. Kemudian yang kedua itu green dan yang ketiga red. Dan save, klik OK. Kemudian apabila data blue, green, red-nya sudah muncul di layers, kita tambahkan atau add data dari wilayah kajian. Ini. Kemudian setelah itu kita klik search, kemudian pilih composite band. Kemudian klik 2 kali. Pada input rasternya kita masukkan data dari blue, green, dan juga red. Kemudian kita simpan pada folder dengan nama composite SG. Kemudian kita save, klik OK. Sedikit koreksi, kita akan mengklik environment terlebih dahulu sebelum menyimpan. Kemudian pada processing extent, kita ubah menjadi same as layer wilayah kajian. Kemudian pada raster analysis, kita ubah masknya menjadi wilayah kajian. Kemudian klik OK, baru kita klik OK lagi. Dan klik save, OK. Kita tunggu beberapa saat. Tahap selanjutnya yaitu kita klik search, kemudian cari extract by mask, kemudian klik.
Pada input rasternya kita masukkan ke composite SG, kemudian input raster feature mask datanya kita masukkan wilayah kajian. Kemudian pada outputnya kita simpan pada folder dengan nama Pak Hawang SG. Kemudian langsung saja kita masukkan datanya. Nah, lalu di sini kita atur lagi bandnya menjadi 321. Nah, di sini kita juga bisa langsung atur lagi kecerahan, kegelapan, dan juga gamanya melalui image analysis. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan memasukkan data dari Lizenga-nya. Kemudian kita beralih ke search lagi untuk mencari ekstrak multi value. Kemudian klik 2 kali. Kemudian pada input point feature-nya masukkan data Lizenga. Kemudian input rasternya masukkan data Pahawang SG. Dan simpan data tersebut dalam bentuk txt agar bisa dipindahkan ke dalam Microsoft Excel. Baiklah, apabila data dari Lizenga sudah dipindahkan ke dalam Excel, kita masukkan kolom LN Blue, LN Green, dan juga LN Red. Di sini kita akan memasukkan rumus sama dengan LN dalam kurung, terus semua data dari nilai B1 dalam kurung, klik Enter. Kemudian kita langsung drag aja hasil untuk yang lainnya. Kemudian yang menyamping juga LN Green dan juga LN Red. Setelah mendapatkan hasilnya, kita buat kolom baru dengan nama for blue, green, dan juga yang red. Kan for blue, for green, dan for red. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus dari var blue-nya itu var ln-nya misalkan yang blue, berarti kita blok yang blue. Ya, klik enter. Kemudian kita lanjutkan ke var yang green. Kita rumus sama dengan var ln green.
Begitu juga untuk yang infrared. Nah, setelah sudah mendapatkan hasilnya, kita akan lanjutkan untuk membuat kolom baru dengan secara vertikal dengan nama band, kemudian di sini band 23, band 24, dan band 34. Kemudian di sampingnya ini diberi nama cover A dan juga KI per KJ. Kemudian untuk kolom yang band 23 cover itu kita masukkan rumus sama dengan cover. Kemudian dalam kurung seluruh nilai ln yang blue, kemudian dan ln dari yang green. Lalu tutup kurung, klik enter. Untuk band 24 covernya kita masukkan dengan rumus yang sama yaitu cover. Tapi ln-nya itu yaitu ln blue dan juga ln dari yang red. Dilanjutkan untuk band yang 34 yaitu ln green dan ln red. Enter. Nah, kemudian untuk yang kolom A itu kita akan memasukkan rumus eh, sama dengan var yang blue, kemudian dikurang var yang green, dalam kurung dibagi, buka kurung 2 dikali cover band 23-nya, kemudian tutup kurung, dan klik enter. Kemudian begitu juga untuk band 24 dan juga band 34. Kemudian pada kolom KI per KJ itu kita akan memasukkan rumus sama dengan A terus ditambah SQRT dalam kurung, klik A lagi, kemudian pangkat 2 dalam kurung, kemudian ditambah 1 dalam kurung, klik sama dengan. Lalu lanjutkan untuk band 24 dan juga band 34. Lalu apabila kolom KI per KJ-nya sudah didapat semua, kita kembali lagi ke ArcMap. Kemudian kita akan mencari raster kalkulator di kolom search. Kemudian kita klik kanan, pilih batch. Kemudian kolomnya itu ditambah menjadi 3. Kemudian pada map algebra expressionnya kita klik 2 kali. Dan kita masukkan rumus ln blue. Kemudian dikurang KI per KJ-nya itu kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita pindahkan ke sini. Kurang I KJ. Kemudian dikali ln ln dari green. Kemudian tutup kurung.
Berganti menjadi titik. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada band 24 dan juga band 34. Kemudian pada output rasternya kita simpan pada folder. Kita klik kanan dulu, lalu browse, kemudian beri nama, misalkan band 23. Lalu yang seterusnya itu ada band 24 dan juga band 34. Lalu klik save, klik OK. Oh, kita ubah dulu yang ini menjadi titik, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik OK. Apabila sudah muncul band 34-nya, kita tambahkan band yang lain, yaitu band 24 dan juga 23. Band 23, 24. Klik add. Nah, di sini sudah terlihat data dari band 23, 24, dan juga 34. Lalu selanjutnya kita akan search lagi untuk composite band. Kita cari composite band, kemudian klik 2 kali. Pada input rasternya kita akan memasukkan data dari band 23, band 24, dan juga band 34. Nah, kemudian simpan pada folder. Output rasternya itu kita beri nama composite LZ. Kemudian klik save, klik OK. Oh, sebelumnya mohon maaf. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan kembali ke search untuk mencari composite band, kemudian klik 2 kali. Kemudian pada input rasternya kita masukkan band 23, 24, dan juga band 34 secara berurutan. Kemudian pada output rasternya kita simpan dengan folder nama, itu misalkan composite Alizema atau LZ. Kemudian klik save. Kemudian pada environnya kita klik. Processing extendnya kita atur lagi menjadi same as wilayah kajian. Kemudian pada raster analisisnya kita atur juga menjadi wilayah kajian.
Nah, terus kita klik OK, kemudian klik OK lagi. Tunggu beberapa saat hingga hasil dari komposetnya itu muncul. Nah, ini hasilnya sudah terlihat. Kemudian kita bisa beralih ke eh, kita atur lagi bandnya menjadi 3, 2, 1. Kemudian kita klik search lagi untuk mencari ekstrak by mask. Kemudian eh, klik 2 kali. Kemudian pada input rasternya kita akan memasukkan data dari komposit Lizenga tadi. Kemudian pada feature mask datanya kita akan masukkan data dari wilayah kajian. Kemudian pada output rasternya kita beri nama misalkan Pahawang LZ. Klik save. Kemudian klik OK. Nah, setelah hasilnya muncul, kemudian kita akan atur lagi bandnya menjadi 3, 2, 1. Kemudian kita akan membuat shapefile baru dengan nama Habitat Bentik dengan spatial reference-nya itu PGS 1984. Kita bisa langsung ke katalog untuk menambahkan datanya. Kemudian kita tambahkan dari Habitat Bentik SHP. Kita pindahkan ke arah sini. Nah, kemudian eh, kita akan klik kanan pada habitat bentiknya, itu klik Open Attribute Table. Kemudian di sini kita akan blok keseluruhan dari salah satu sampelnya, yaitu misalkan, oh salah, harus ini dulu, label feature. Nah, lalu akan muncul nomor-nomornya itu 1, 2, dan 3. Dan itu terdiri dari substrat, lamun, dan juga terumbu karang. Kita klik kanan, kemudian Open Attribute Table. Dan di sini untuk habitat bentiknya kita klik kanan, kemudian Open Attribute Table. Dan di sini saya sudah menambahkan kelas-kelas dari tiap ID-nya. Misalkan nomor 1 itu adalah substrat, dan yang nomor 2 di sebelah sini itu adalah terumbu karang. Dan untuk yang ID nomor 3 itu, salah. Untuk yang nomor 1 itu substrat, berada di sini. Kemudian yang nomor 2 itu lamon, ada di sekitar sini. Dan juga yang terumbu karang ada di sini. Nah, setelah itu kita akan kembali ke search untuk mencari
Create signature, kemudian kita klik 2 kali. Kemudian pada input raster band-nya kita akan memasukkan data dari Pahawang LZ atau Pahawang Lezena. Kemudian eh, untuk input raster atau feature sampel datanya, kita akan memasukkan data dari habitat bentik. Nah, kolom sampel fieldnya kita ubah menjadi kelas, dan kita akan output signature filenya dengan menyimpan folder. Ini kita simpan menjadi Pahawang LZ. Kemudian kita klik save. Kemudian langsung saja kita akan klik OK. Dan kita akan memunculkan yang namanya classification. Nah, di sini kita akan menambahkan eh, opsi dari classification dengan mengklik customize toolbars, kemudian pilih image classification. Nah, di sini kita lanjut untuk mengubah data menjadi Pahawang LZ. Nah, di sini kita akan memasukkan data dari Pahawang LZ-nya ke classification. Kemudian pada classification-nya kita pilih opsi maximum likelihood classification. Kemudian pada input raster band-nya kita akan memasukkan oh pada input raster band-nya sudah kita masukkan Pahawang LZ, kemudian input signature filenya kita akan menambahkan file yang telah kita simpan sebelumnya. Ini kita open. Kemudian pada output classified rasternya kita akan menyimpan dengan nama Pahawang. Kemudian klik save.
dan kita akan klik OK. Dan inilah hasil dari pengolahan datanya. Bisa kita perbesar. Ini terdapat ada pixel-pixelnya dan bisa kita lihat di sini merupakan bagian dari beberapa kelas, seperti yang nomor satu itu substrat, yang kedua ada lamun, dan juga yang ketiga itu ada terumbu karang. Sini kita bisa ubah warnanya, misalkan substrat menjadi warna beige. Dan untuk terumbu karangnya kita beri warna merah dan juga lamunnya warna hijau. Nah, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Dan kita bisa langsung layout dengan mengklik file, kemudian klik page and print setup, ubah menjadi landscape, dan untuk ukurannya itu A4. Dan kita klik OK. Dan inilah hasil dari layout peta Pulau Pahawang dalam praktikum pemetaan habitat bentik. Dan untuk kesimpulan pada laporan video kali ini, jadi habitat bentik ini menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan di ekosistem di laut. Namun, sayangnya keberadaan bentik di perairan laut itu mulai terancam punah karena aktivitas manusia. Oleh karena itu, untuk dapat memonitoring atau mengawasi hal tersebut, kita dapat memanfaatkan yang namanya penginderaan jauh atau remote sensing, terutama dengan menggunakan citra satelit Sentinel-2A dan menggunakan eh, algoritma Lizenga serta citra satelit yang dengan resolusi tinggi agar dapat mengetahui suatu persebaran habitat bentik di suatu perairan. Dan sekian dulu video praktikum saya pada hari ini. Apabila terdapat salah kata dan salah dalam pengolahan data tersebut, maka saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.